Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore hari yang berbahagia ini paling lama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang ciri ayatul munafik as-salasah. Nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat buruk yang ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi harus kita bersihkan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak melakukan banyak dosa. Mungkin tanpa kita sadar ternyata itu adalah dosa. Mungkin tanpa kita sadar itu adalah dosa, tapi kita masih tetap lakukan. Maka di awal tadi saya sampaikan kita akan membahas ciri-ciri sifat yang harus kita tinggalkan. Kalau masih ada yang melakukan, ke depan kita tinggal perbaiki. Cocok? Oke, yang pertama sifat buruk, secukupnya aja kita bahas. Yang pertama adalah nifak. Apa namanya? Nifak. Nifak itu nama sifatnya. Munafik itu orangnya. Nifak itu penyakit yang kebiasaan yang banyak terjadi di masyarakat kita, sehingga itu membuat dia berdosa. Makanya kalau kita cebok, itu kan kita baca doa cebok. Allahumma hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan kemaluanku dari yang keji. Wa tahhir qalbi minan nifaq. Dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Saking pentingnya. Jadi lain kali kalau cebok baca doa. Ibu selama ini cebok baca doa enggak? Nganga-nganga aja cebok. Cebok baca doa. Nanti saya kirim doanya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan kemaluanku, bersihkan kemaluanku dari yang keji, dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Orang munafik ada ciri-ciri. Kita mulai. Yang pertama, ayatul munafik as-salasah. Ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Kalau dia ngomong, dia bohong. Contoh, ibu-ibu, kita nggak boleh berbohong dengan alasan apapun. Saya akan jelaskan. Banyak kita itu bohong pada perkara-perkara yang nggak penting. Contoh, mau pergi ke pesta sama kawan,
Bu, lah di mana? OTW. Tunggu lu. Lah di jalan kok padahal masih menyorongkan baju di rumah. Nah itu dosa itu, Bu. Dosa itu. Enggak boleh itu. Contoh kebohongan-kebohongan yang sering kita lakukan. Kita berdusta termasuk pada anak kita. Bu, pernah nggak bangunkan anak jam 6 ibu bilang jam 7? Pernah? Sering. Sering ya. Bangun. Udah jam 7. Tuh buka mata anak. Masih jam 6 masih. Otaknya langsung merekam. Mak nih kalau dia bilang jam 7 palingan baru jam 6. Besok pagi beneran jam 7. Ibu bangunkan. Bangun. Udah jam 7. Palingan masih jam 6. Tidur lagi dia. Terus kita bilang kamu nih nakal nih. Bangun pagi aja susah. Padahal dia bukan susah bangun pagi. Dia tidak percaya dengan himbauan kita. Tuh. Yang pernah bohong-bohong tuh. Nah nanti sampai rumah. Walaupun anaknya udah besar-besar. Ibu ngomong sama dia, nak, kalau selama kau kecil sampai sekarang ada kalimat dusta yang pernah mak ucapkan, mohon maaf lahir dan batin ya nak. Kalau enggak nanti diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Oh gitu nengoknya. Ma beli permen. Tutup kedainya nak. Padahal enggak ada kedai tutup. Ibu enggak pengen anak ibu keluar rumah, cucu ibu keluar rumah sampai ke cucu. Hei jangan main-main keluar. Ngapa gitu? Ada genderuwo. Bohong itu semuanya. Ustazah gitu kali pun. Niat saya kan baik. Niatnya benar, caranya juga harus benar. Dalam beramal itu ayakuna lillah ayakuna lisunnah. Niat benar, cara juga harus benar. Niat kita benar, cara kita salah, tidak boleh. Contoh, niat saya benar untuk dakwah, tapi saya nyakitin hati orang. Berarti niat saya benar, cara saya salah. Contoh, niat kita benar sedekah, tapi dari hasil curi. Niatnya benar, caranya salah. Niatnya benar bangun masjid. Ya, amalnya benar, tapi dari hasil korupsi. Niatnya benar, caranya salah. Contoh lagi, ada yang caranya benar, niatnya salah. Contoh, ada orang yang puasa terus. Puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Pas ditanya, kenapa kau rajin puasa? Diet. Berarti benar caranya, niatnya salah. Puasanya untuk diet. Nah, jadi ustazah saya kan bohong itu biar anak saya mau cepat bangun. Saya bohong itu biar cucu saya enggak keluar rumah. Itu tetap dusta. Idza hadasa kadzaba. Ciri orang munafik, kalau dia ngomong, dia bohong. Tapi mau nggak kita bilang orang munafik itu bohong? Nggak mau kita. Padahal kenyataannya ciri orang munafik ada pada kita. Nauzubillah. Nah, ustazah, masa nggak boleh sih bohong? Bohong itu boleh dalam 3 hal saja. Yang pertama, mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Boleh bohong. Misalnya ibu berkelahi berdua, cerita ke saya. Ibu, nama ibu siapa bu? Bu Ros dengan Bu Des. Untung gampang namanya. Alhamdulillah ya. Bu Ros dengan Bu Des. Bu Ros cerita ke saya. Ustazah, Bu Des itu ceritakannya saya. Padahal saya udah baik sama dia. Saya bohong nih. Jangan kayak gitu Bu Ros. Bu Des tuh baik dia tuh. Dia udah minta maaf sama ibu. Cuma malu dia. Ada dia curhat ke saya. Cuma dia malu bu. Dia sebenarnya udah sadar kok dia salah. Cerita pula Bu Des ke saya. Ustazah. Bu Ros tuh jahat. Masa dia nggak ngerti sama saya. Udah 8 tahun berkawan sama saya. Terus saya bilang, Bu Des, Bu Ros itu baik kok. Dia udah coba kok. Dia udah coba minta maaf. Tapi masih takut dia. Dia ada titip salam sama Bu Des. Akhirnya mereka saling merasa dibutuhkan. Saling merasa saling memaafkan. Mata boleh bohong mendamaikan 2 orang yang berkelahi. Paham sampai sini? Yang kedua,
boleh berbohong menyenangkan hati suami dan istri. Suami ibu belikan ibu baju merah marun, kulit ibu hitam, hala kayak dendeng balado. Dek, gimana baju dari abang, dek? Mantap kali bang. Rapatkan gigi sikit. Mantap bang. Karena kalau bilang mantap betul, dibelikannya lagi kayak gitu, dek. Ya kan? Itu mendamaikan, menyenangkan hati suami, itu boleh. Atau misalnya seorang suami masakannya asin. Apa kata suami? Mantap masakan aku bang. Mantap bana. Saking mantapnya malaikat nak ni makan. Itu menyenangkan hati suami, menyenangkan hati istri, maka itu boleh. Yang ketiga, boleh berbohong dalam kondisi berperang. Perang itu boleh. Tak mungkin perang kita jujur. Wahai orang Yahudi, aku di sini tembaklah, kan nggak mungkin. Jadi boleh bohong dalam 3 hal: menyenangkan hati suami istri, menenangkan atau kemudian mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi, dan dalam kondisi berperang. Selebihnya, qulil haq walau kana murran, katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Tidak boleh bohong. Ibu lagi bilang, lagi di mana? Tunggu dulu, saya lagi di jalan. Jujur aja. Jangan ibu bilang OTW tapi masih di rumah. Itu bohong, dusta. Nauzubillah. Diminta pertanggungjawaban. Ingat, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Baik buruk perbuatan kita semuanya diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau ada yang pernah bohong bangun-bangunin anak, ada yang pernah bohong sama cucu, nanti nyampe rumah mohon maaf lahir dan batin. Clear sampai sini? Nah, Ustazah boleh kan bohong untuk kebaikan? Enggak ada bohong untuk kebaikan. Loh kok nggak ada? Kata Pak Ustadz ada. Katanya Rasulullah pernah berbohong untuk kebaikan. Tidak benar. Saya cerita sedikit. Orang yang suka mengangkat dalil bahwa Rasulullah itu pernah berdusta untuk kebaikan, keliru penafsirannya. Suatu ketika Rasulullah tegak di sini. Lalu ada orang Islam yang ingin mengejar orang Yahudi dan membunuhnya. Lalu kemudian ketika orang itu lari di hadapan Rasulullah, datang orang Islam ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah kau tengok tadi ada orang Yahudi yang lari?" Rasulullah bilang, "Kau mau ngapain?" "Saya mau bunuh dia." Rasulullah takut nih orang Yahudi dibunuh. Akhirnya Rasulullah berpindah tempat. Pindah 1 langkah. Apa kata Rasulullah? "Selama aku di sini, aku tidak pernah menengok orang lewat." Saya nanya, itu bohong gak? Rasulullah sedang bohong gak itu? Dia pindah sejengkal, cus gitu. "Selama aku di sini, aku tidak pernah melihat ada orang lewat." Apakah Rasulullah berbohong? Tidak. Kecuali dia tetap di situ, betul? Maka aktivitas Rasulullah ini namanya tauriyah. Apa namanya? Lagi. Tauriyah. Lagi. Apa itu tauriyah? Tauriyah itu adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kebaikan. Contoh tauriyah. Suami ibu tidak pernah mengizinkan ibu majelis taklim. Tidak pernah diizinkan. Sekali-kali kalau tak diizinkan tidak apa-apa. Ini setiap pergi nggak pernah diizinkan. Setiap pergi nggak pernah diizinkan. Maka satu ketika ibu pengen datang karena itu adalah kebaikan. Suami yang terus melarang istrinya majelis taklim, kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau sering-sering berarti melarang orang lain berbuat baik. Melarang orang lain berbuat baik adalah sebuah kemaksiatan. Lalu kemudian ibu pergi ke masjid ini. Ini jalan apa namanya? Jalan Sawang, Singkawang. Lalu suami ibu tanya, "Dari mana, Dek?" "Dari Singkawang, Bang." Ibu tak bilang ibu majelis taklim, tapi kan betul dari Singkawang. Paham? Apakah ibu bohong? Tidak, ibu sedang bertauriah. Tapi hanya untuk kebaikan. Nggak bisa ibu pergi makan jagung bakar ke MTQ sama kawan-kawan. "Lagi di mana? Mau kemana, Dek?" "Sudirman, Bang." Nah, itu bukan untuk ibadah. Tauriyah hanya bisa dilakukan untuk ibadah. Oke? Paham sampai sini? Paham sampai sini? Jangan bohong.
ayatul munafik as-salasa. Kalau dia ngomong, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Dan bohong hanya boleh dilakukan dalam 3 hal. Ingat, kebohongan akan selalu dilakukan untuk menutupi kebohongan yang lain. Pasti. Bu, misalnya ibu dilarang sama suami pergi ke rumah kawan. Karena ditangkap sama suami kalau ibu ke situ, ibu lama pulangnya. Ibu gibah terus. Cak-caknya nih. Tahu-tahu ibu kepo pula. Pengen ibu tahu berita terupdate soal majelis taklim. Pergilah ibu ke situ. Suaminya nanya, dari mana dek? Ibu bohong. Dari pasar bang. 1. Beli apa dek? Beli tempe bang. 2. Mana tempenya? Tak tinggal lo di rumah kawan bang. 3. Besok pagi, mana tempe nak dimasak-masak dok? Itulah takama-kama kawan tu bang. 4. Paham sampai sini? Kebohongan tak mungkin sekali. Akan selalu mencari untuk dibuka lagi kebohongan-kebohongan baru. Dan ingat, bergaul, berteman dengan orang yang suka berbohong adalah sebuah hal yang akan menyulitkan hidup kita. Jadi kalau ada teman suka berbohong atau dia macam suka sekali membuat pelanggaran-pelanggaran syariat, bisa menasihati dia, nasihati. Kalau tidak, kurangi berteman sama dia, karena kemaksiatan itu menular. Kurangi, tetap jalin silaturahmi. Clear sampai sini? Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Yang termasuk bohong kecil tidak bisa. Apapun alasan ibu untuk berbasa-basi nggak bisa bu, nggak boleh bu. Karena setiap hal kecil akan diminta pertanggungjawaban. Di sini ada orang Minang, banyak. Orang Minang, hati-hati, saya orang Minang, tak semua. Basa-basinya itu sampai kadang-kadang melanggar syariat. Datang tamu ke rumah dia, apa kata dia? Silahkan diminum bu, iko yang adonyo, kata dia. Saya ulang, dikasihnya orang air putih, silahkan diminum bu, iko yang adonyo. Padahal di dalam ada sirup. Di dalam ada teh. Dia ngomong apa? Silahkan diminum bu, cuma ini yang ada. Di dalam ada kopi, ada kue. Nah itu enggak boleh. Paham sampai sini? Nah lain kali baik-baik aja lah. Jangan banyak-banyak kali basa-basi itu. Boleh basa-basi, jangan melanggar syariat. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Enggak, jangan buat lagi. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, yang pertama tadi ciri orang munafik, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia memungkiri. Bu, pernah dengar kata-kata insyaallah? Apa arti insyaallah? Insyaallah kalau Allah mengizinkan. Kalau kita sudah bilang insyaallah, maka yang bisa menghalangi janji itu hanya Allah saja. Jadi insyaallah itu 99,9% adalah janji. Contoh, misalnya Bu Ros bilang sama saya, Ustazah, iya, nanti sore pergi sama saya ke rumah saya ya. Lalu saya bilang, ya bu, insya Allah. Artinya apa? Kalau Allah mengizinkan saya ke rumah ibu. Rupanya besok sore saya mengantuk. Apa yang saya bilang? Ndak jadilah saya ke rumah ibu, ngantuk saya. Dalam hati saya, ndak jadilah saya ke rumah Bu Ros, mengantuk saya. Akhirnya saya berkata dalam hati, kan tadi saya udah bilang insya Allah. Nah sekarang yang saya pengen tanya sama ibu, sebenarnya Allah izinkan gak saya ke rumah Bu Ros? Sore-sore waktu saya ngantuk tuh, sebenarnya Allah izinkan gak saya ke rumah Bu Ros? Diizinkan, cuman yang males saya, betul? Sebenarnya Allah izinkan gak? Izin, yang males saya. Sementara saya bilang, kalau Allah mengizinkan. Sebenarnya Allah mengizinkan, cuman saya malas. Berarti saya mengatasnamakan Allah atas perlakuan saya.
itu nggak boleh, tetap berdosa. Maksudku saja apa sih? Kalau ibu udah bilang insya Allah, hanya Allah dan saya yang bisa menghalangi saya untuk datang ke rumah Bu Ros. Contoh, macet, itu qadarullah, atas izin Allah. Kemudian saya udah jalan, rupanya mobil saya terjelungkang masuk parit, berarti Allah tidak izinkan saya. Kemudian yang ketiga, saya sakit, berarti Allah tak izinkan saya. Kemudian yang ketiga, orang tua saya sakit, saya harus merawatnya, maka Allah berarti tidak izinkan saya. Tapi kalau saya ngantuk, berarti Allah izinkan saya, cuma saya aja yang males. Berapa banyak selama ini kita bilang insya Allah, tapi akhirnya kita nggak datang. Lah, gimana Ustazah? Diajak orang datang ke rumahnya, ibu nggak bisa untuk datang, ibu nggak bisa untuk datang, males. Bilang insya Allah aja lah dulu, sering gitu kan? Jadi kalau ibu males nggak bisa datang rasanya, ibu bilang saya usahakan ya, gitu aja. Saya usahakan ya, gitu aja. Kalau ibu udah bilang insya Allah, artinya yang bisa memisahkan antara kita dengan janji adalah Allah saja. Nauzubillah, seberapa banyak sepanjang masa usia kita sering berjanji tapi tak pungkir. Saya balikkan lagi, mungkin dengan cucu, dengan anak kita. Cucu kita bilang, nek, apa cu? Beli gulu-gulu cucu nek, sama layang-layang. Ibu bilang apa? Ya, nanti nenek beliin. Mandi dulu, makan dulu. Udah mandi dia, udah makan dia, udah pakai bedak dia, tertidur dia. Apa kata kita? Biar aja lah dia lupa dah. Biar aja lah dah. Tidak menepati janji, diminta pertanggungjawaban. Oke. Ngeri yang gua. Nek, beli nek. Apa? Beli permen nek. Boleh. Makan dulu. Mandi dulu. Nanti nenek belikan permen. Udah makan dia, udah mandi dia. Lupa dia. Kita bilang apa? Nggak usah lagi nyolah lupa lah. Padahal itu tadi janji kita. Maka sampai rumah nanti, ibu ucapkan kepada anak cucu walaupun udah besar-besar, mohon maaf lahir batin ya, kalau ada janji yang selama ini tidak ditepati. Janji adalah hutang. Al-wa'du dainun. Setiap hutang harus diganti. Setiap pinjaman harus dikembalikan. Contoh ibu, saya tanya bu. Suami ngasih ibu uang. Dek, ini uang 5 juta 1 bulan. Pokoknya ini uang kamu. Akadnya begitu. Lalu ibu tabung lah duit itu. Suatu ketika suami ibu bilang, Dek, pinjamlah duit 1 juta. Dipinjamlah oleh suami ibu. Saya tanya, suami wajib ganti nggak? Wajib ganti nggak? Oh, kalau itu wajib, semangat ngomongnya. Dia ngasih uang ke ibu. Ini untuk kamu nih. Ya kan? Ditabung, bung. Dek, pakai dulu duit. Itulah bahasanya, bukan pinjam nih. Pakai dulu duit 1 juta, Dek. Wajib ganti nggak? Tadi bilang wajib, sekarang bilang enggak. Baru saya diam sikit aja. Maka akad suami ngasih ibu itu akad sedekah. Dan ketika suaminya minjam, masuk akad kedua adalah akad pinjam meminjam. Suami wajib ganti. Loh, kalau dia nggak ganti dia berdosa, kecuali ibu mengikhlaskan. Begitulah hutang, harus ganti. Paham sampai sini? Lah gelisah. Sama dengan janji, kan seperti itu. Sekarang saya tanya nih. Janji adalah hutang. Setiap hutang atau pinjaman harus dikembalikan. Pinjam jilbab kawan, enggak balik-balik. Diminta pertanggungjawaban. Maka di akhirat nanti saya sering sampaikan. Di akhirat nanti kita akan ketemu dengan yaumul hisab. Hari di mana kita akan cari orang-orang yang pernah kita gosipkan.
orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita buka aibnya, orang-orang yang pernah kita minjam tak kita kembalikan, orang-orang yang pernah kita janji tapi kita mungkir, orang-orang yang pernah kita berhutang meminjam tapi kita nggak kembalikan. Nauzubillah. Jadi kalau pinjam jilbab kawan, balikkan. Dan pinjam itu harus tahu orang yang meminjamkan itu. Ini keluar dari masjid dan padahal orangnya tarik mana-mana. Nah, ibu taruh sendalnya ke situ. Mana boleh? Saya sampaikan begini, bahwa pinjam meminjam harus ada harus ada beberapa rukun. Pertama, jelas orang yang meminjamkan. Kedua, jelas siapa yang minjam. Tiga, jelas barang yang dipinjam. Keluar kita pinjam sendal orang ke toilet, bukan sendal umum. Kita bilang, "Bu, pinjam sendal yo." Orangnya entah di mana. Ibu jawab sendiri, "Iyo." Lalu ibu pergi pergi ke toilet, diminta pertanggungjawaban. Nauzubillah. Lah, jadi kalau janji tepati. Kalau nggak sanggup berjanji, bilang insya Allah. Jangan bilang insya Allah. Nanti aku akan datang ya. Poin iza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tepati. Satu, ganti insya Allah dengan aku usahakan datang ya. Kalau nggak sanggup berjanji. Karena insya Allah itu janji. Yang kedua, kalau hutang ganti. Yang ketiga, kalau minjam bayar apapun bentuknya. Ya, nggak bisa enggak. Karena orang yang menghutang, orang yang berhutang. Yang keempat poinnya, nazar bayar. Nazar bayar. Itu janji. Ya, itu janji kita sama Allah. Nazar janji sama Allah enggak? Kalau tadi janji sama manusia, iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir. Nazar bayar, ya Allah, saya nazar ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, saya akan potong kambing 2 ekor. Udah 4D pula anaknya, jabatannya, nggak dipotongnya juga kambing itu dong. Bayangkanlah itu dosanya. Ya Allah, saya nazar, kalau anak saya lahir selamat, perempuan, saya puasa Senin Kamis 1 bulan. Udah sweet 17 pula usia anaknya, nggak juga diganti-ganti nazar tuh dong. Kan parah itu. Ya Allah, saya nazar, kalau nanti saya mau nikah, dapat suami ganteng, soleh, saya akan potong kerbau 2 ekor. Udah ndak ganteng lagi suaminya, nazar ndak juga dibayar-bayarnya dong. Jadi kalau ndak bayar nazar, bahaya itu. Janji sama Allah. Yang parah itu lupa pula dia nazarnya. Tapi kalau lupa nazar tuh gimana caranya? Kalau lupa nazar ada caranya. Yang pertama bayar kafarat. Yang pertama merdekakan budak. Masalahnya budak gak ada sekarang. Yang kedua kasih 10 makan orang, 10 orang makan fakir miskin. 1 orang 1 mud 7 on. Kali 10 orang berarti 7 kilo. Yang ketiga, belikan pakaian 10 orang fakir miskin. Sesuai dengan harga pakaian yang kita pakai. Kalau harga pakaian 200.000 berarti 2 juta. Kalau 300.000 berarti 3 juta. Kasih. Kalau kami bercanda sesama ustadz, kalau ada yang pakai pakaian biasa, pergi ke pesta, biasa kali pakaianmu, biar kafaratnya murah gitu ya. Karena harganya sesuai dengan pakaian yang kita pakai. 10 orang. Atau yang ketiga, yang keempat adalah berpuasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat karena Allah, atau kalau dia batal ulang lagi dari awal. Jadi kalau bisa nazar jangan lupa. Bagaimana mungkin Allah memberikan kita rezeki lebih sementara kita lupa dengan nazar kita. Diingat-ingat. Kalau nggak sanggup jangan bernazar. Wasilah aja. Apa itu wasilah? Beda nazar dengan wasilah. Kalau nazar gini, ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku puasa sunnah Senin dan Kamis dalam 1 bulan. Nah itu kan nazar tuh. Tapi kalau wasilah, ya Allah, puasa dulu. Kalau wasilah, puasa dulu. Ya Allah, saya puasa
dengan puasa ini luluslah saya PNS. Paham enggak? Paham bedanya ya? Nah, itu bedanya. Kalau nazar, ya Allah, kalau lahir anak saya perempuan dengan selamat, saya sedekah ke 100 orang fakir miskin. Tapi kalau wasilah, sedekah dulu. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, maka lahirlah anak perempuan dengan selamat. Beda tuh. Silahkan pilih mau nazar atau wasilah. Kalau wasilah hukumnya sunnah, kalau nazar hukumnya wajib. Nazar adalah janji kepada Allah dan harus diganti. Clear sampai sini? Yang pertama apa tadi? Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir. Yang ketiga, iza tumina khana. Kalau dia dipercaya dia berkhianat. Ingat Bu, na'udzubillah, pengkhianat itu datang dari orang-orang terdekat. Tidak mungkin pengkhianat datang orang yang mengkhianati kita itu orang jauh. Tukang parkir, satpam, tidak mungkin Bu. Yang mengkhianati kita itu orang-orang dekat kita. Entah suami kita, sahabat kita, teman kita, ya, kemudian teman satu RT kita, teman satu warga kita, orang yang dekat dengan kita. Nah, orang berkhianat ini termasuk orang munafik. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hati-hati dalam berteman. Kenapa? Karena pengkhianat itu muncul dari orang terdekat kita. Saya pengen sampaikan beberapa hal. Makanya jangan ceritakan kepada banyak orang. Satu, tentang mimpi besar kita atau mimpi besar anak kita. Akan banyak orang yang tidak mendukungnya dan mematahkannya dan berkhianat. Contoh, berapa banyak orang tua, misalnya nih anaknya mau kuliah kedokteran, belum anaknya masuk dia udah cerita sama teman-temannya, hehehe, anakku mau masuk kedokteran, wewewe, anak aku mau masuk kedokteran. Datang kawan berkhianat, apa katanya? Jangan lagi, kedokteran tuh bengkak biayanya tuh, biaya prakteknya aja besar tuh. Datang dalam mata kita, iyo jo yo. Lalu kita bilang sama anak kita, cucu kita, nak, jangan lagi kamu mau jadi dokter itu. Kata teman mak, biayanya besar. Patah mimpi cuman karena teman yang tak baik. Paham sampai sini? Anak mau masuk polisi, terus ibu ngomong sama teman, anakku mau masuk polisi, jangan lagi. Ngapa tuh? Kalau ndak orang dalam ndak banyak lulusnya doh. Dah, itu pengkhianat, mematahkan kita. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya anak kita tidak lagi mau masukkan dia ke polisi. Hati-hati. Tapi atau misalnya yang kedua, ibu-ibu jangan ceritakan rencana besar kita kepada banyak orang, karena akan banyak orang yang akan menghalanginya. Nauzubillah min zalik. Ceritakan mimpi besar kita, langkah-langkah kita jangan, karena akan banyak orang yang mematahkannya. Cukup ceritakan dengan orang-orang yang kita percaya. Karena dalam hidup kita ini sebagai penutup akan ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah tipe Abu Bakar. Waktu Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, tidak masuk akal perjalanan Rasulullah, tetapi banyak orang yang tidak percaya. Tapi ada satu orang yang paling percaya walaupun tidak masuk akal, adalah Abu Bakar. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, masuk akal atau tidak, saya tetap percaya. Berada di depan. Inilah sahabat kita, Abu Bakar kita. Clear? Yang kedua, dalam hidup kita ini akan ada orang seperti Abu Thalib, yang dia membantu kita tapi dia tidak pengen terlihat. Abu Thalib dia membantu Rasulullah tapi tidak pernah ingin terlihat. Itulah Abu Thalib. Abu Bakar, teman yang selalu membantu kita, berada di depan membela kita. Abu Thalib membantu kita tapi di belakang saja. Dia support kita. Ada Abu Thalib kita. Dan kemudian yang ketiga, ada orang gaya-gaya Abu Sofyan. Apa itu Abu Sofyan? Waktu kita di bawah, dia tidak mau dekat sama kita.
Waktu kita udah sukses, apa kata dia? Ah, itu kawanku dulu tuh. Ah, itu bestiku dulu tuh. Oh, itu dulu kawan ambo tuh mah. Oh, itu dulu kawanku, dekat aku sama dia tuh. Waktu kita belum siapa-siapa, dia tidak hargai kita. Waktu kita di atas, dia merasa dekat sama kita. Abu Sofyan. Tapi jangan lupa, akan ada para pengkhianat atau orang-orang jahat seperti Abu Lahab. Makin kita naik, makin dia jatuhkan kita. Makin kita sukses, makin dia gelisah. Makin kita naik, makin dia hancurkan kita. Jadi kalau ada orang-orang zalim sama kita, ikutilah gaya Rasulullah. Itu orang bukan jahat, tapi dia nggak ngerti aja siapa kita. Atau bisa jadi dia Abu Lahab kita. Cuma itu aja kemungkinannya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga kalau ada yang suka bohong-bohong tidak melakukan lagi karena dosanya besar. Semoga mulai hari ini kalau ada yang berjanji, hati-hati. Baik nazar maupun janji dengan anak, dengan cucu dan dengan manusia. Dan yang ketiga, semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berkhianat kepada kita. Kalau nomor 3 berkhianat, saya rasa tidak ada jemaah kita ini, amin. Tapi kalau nomor 1, nomor 2 ada sikit. Ya, semoga Allah mudahkan kita. Demikian dari saya, karena di sini ada ustadz, nanti ustadznya aja yang berdoa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu yang saya sayang.